Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, baiklah. Semoga kalian hari ini sehat walafiat dan seterusnya juga sehat walafiat ya. Nah, baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Kita berdoa bersama-sama. Berdoa sebelum belajar. Berdoa selesai. Sebelum kita memulai pembelajaran, kalian siapkan dulu ya buku MBP-nya, buku siswa, buku tulis kalian, dan juga alat-alat tulis kalian. Baik, sudah disiapkan? Nah, kalau sudah disiapkan, sekarang buka buku siswanya halaman 181. Sudah dibuka? Baik, kalau sudah dibuka, nah dilihat di situ ada gambar. Sudah dilihat? Ya, kalau sudah dilihat di situ ada gambar, kalian amati. Nah, yang berjudul di sini gambarnya berkunjung ke kebun binatang. Baiklah, dalam teks ini berjudul berkunjung ke kebun binatang. Kita di sini baca bareng-bareng ya. Siti dan teman-temannya berkunjung ke kebun binatang. Mereka sukacita mengikuti kunjungan. Banyak binatang di kebun binatang. Seluruh siswa mengikuti kunjungan. Mereka belajar bersama di kebun binatang. Rasa kebersamaan mereka menambah semangat belajar. Nah, mereka mengunjungi semua hewan yang ada di kebun binatang. Siti membeli makanan hewan yang dijual di sana. Sambil berkeliling, sesekali ia memberi makanan sehingga hewan pun mendekat. Siti memberi 4 wortel kepada seekor rusa jantan dan seekor rusa betina. Rusa jantan diberi 2 wortel, rusa betina diberi 2 wortel. Jadi sama-sama 2 wortel ya. Nah, rusa jantan mendapatkan setengah bagian dan rusa betina mendapatkan setengah bagian. Nah, kalian sudah membacanya? Ya, kalau sudah membacanya, kalian juga coba Bunda tanya, kalian pernah berkunjung ke kebun binatang? Ya, pastinya kalian pernah berkunjung ke kebun binatang, entah itu bersama keluarga kalian ya, berkunjungnya entah itu ke kebun binatang yang ada di Bogor ataupun yang ada di Jakarta. Nah, di sana ada apa saja di sana di kebun binatang? Banyak ya, ada hewan apa saja di sana? Ada hewan rusa mungkin, ada hewan ular, ada hewan buaya dan lain-lainnya. Nah, kalian sangat senang ya seketika kalian berkunjung ke kebun binatang. Baiklah, untuk selanjutnya coba buka halaman 183. Nah, di situ kan ada sebuah wortel ya. Ada soal ya, kita bahas bareng-bareng. Nah, di sini mengenai tentang pecahan. Kalian masih ingat tentang pecahan? Ya, pastinya kalian masih ingat ya. Nih, di sini di halaman 183 ya. Bunda tulis di sini biar gampang ya melihatnya ya. Sini anggap aja ini wortel, dan wortel. Nah, di sini yang pertama yaitu wortelnya ada 2 bagian di sini ya. Berarti jawabannya adalah 1/2 dan 1/2. Satunya pecahan dan 2-nya itu banyaknya wortel di sini. Dan yang kedua, berapa yang kedua? Di sini wortelnya ada 3, berarti pecahannya jawabannya 1/3.
Baik. Dan yang ketiga, ada berapa wortelnya di sini? Ada 4 ya. Jadi jawabannya berapa? Jawabannya 1/4. Sudah mengerti ya? Kalian pasti sudah tahu bagaimana itu pecahan ya. Dan sebelumnya juga sudah Bunda dan Yanda juga membahasnya. Pasti kalian masih ingat. Untuk selanjutnya, buka halaman 184 di buku siswa kalian. Nah, di situ juga ada soal. Nah, kita bahas bareng-bareng ya. Nah, di sini ada di buku siswa kalian ya, Bunda tulis di sini ya, di HVS ya. Di buku siswa kalian ada rusa dan juga wortel. Nah, di situ yang di buku siswa kalian itu yang tadinya belum ada isinya. Nah, kita bahas sekarang. Di sini ada rusa. Dan rusa ini atau di buku siswa kalian dilihat, di rusa ini ada pecahan 1/2. Nah, 1/2. Nah, 1/2 ini kemana mencocokkannya? Yaitu ke wortel yang ada 2 buah. Jadi 1/2. Nah, jadi yang keduanya itu 1/3. Berarti mencocokkan ke wortel 1/3. Dan yang ketiga yaitu wortelnya 1/4. Mencocokkan jadi 1/4. Nah, kalian sudah paham? Pastinya kalian sudah paham ya, karena kita sudah belajar. Baiklah, untuk selanjutnya kalian ambil buku MBP dan buka halaman 105. Nah, di situ kita akan membahas keberagaman karakteristik individu. Nah, coba dilihat di buku MBP kalian ya. Nih di sini. Keberagaman individu bukan berarti bahwa manusia terdiri atas beberapa jenis seperti binatang atau tumbuhan. Manusia tetaplah berjenis satu. Nah, seterusnya buka halaman 106. Nah, keberagaman yang dimaksudkan bahwa setiap manusia itu memiliki ciri khas tersendiri ya. Ciri khasnya itu yang disebut karakteristik individu. Jadi manusia itu mempunyai karakter sendiri ya. Di sini ciri khasnya itu di sini ya, karakteristik individu dipengaruhi oleh dua faktor ya, yaitu faktor pembawaan dan juga faktor lingkungan. Faktor pembawaan. Nah, faktor pembawaan ini ciri-ciri fisiknya yaitu mempengaruhi karakteristik individu, yang contohnya orang yang berpostur tubuh tinggi itu umumnya lebih percaya diri dibandingkan dengan orang yang tubuhnya lebih pendek. Jadi itu adalah faktor pembawaan dari diri seseorang, bahwa dia itu pedenya seseorang, kalau dia itu diibaratkan tingginya seseorang itu lebih percaya diri dibandingkan dengan orang yang pendek gitu. Nah, yang kedua yaitu faktor lingkungan, yang dimana daerah asal, suku, bangsa, dan juga agama. Nah, ada contoh faktor lingkungan yang mempengaruhi karakteristik individu. Contohnya apa? Nah, orang yang berasal dari suku Jawa itu pada umumnya lebih halus pembawaannya, bahasanya ya, dibandingkan orang dari suku Batam. Nah, itu perbedaannya ya. Dan yang B ya, yang B di halaman 106 masih, yaitu keberagaman wilayah Indonesia. Nah, kita di Indonesia banyak sekali keberagaman ya di sini. Bahwa keberagaman karakteristik individu itu salah satunya dibentuk oleh faktor lingkungan atau wilayah. Nah, wilayah Indonesia sangat beragam, setiap wilayah memiliki keindahan khasnya. Oleh sebab itu, Indonesia mempunyai banyak tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi. Lihat ya, di sini di Indonesia banyak sekali wisata-wisata yang kita untuk kunjungi. Di Anyar juga banyak ya. Pokoknya di seluruh Indonesia ini banyak sekali wisata.
Makanya itu keberagaman wilayah di Indonesia itu sangatlah indah ya, banyak juga. Baiklah, tadi kita sudah membahas tentang keberagaman karakteristik individu ya. Nah, untuk selanjutnya buka halaman 186 di buku siswa kalian ya. Ini di buku siswa kalian buka. Nah, di situ ada ayo berdiskusi. Nah, coba kalian diskusikan bersama orang tua kalian di rumah. Nah, berdiskusi tentang sikap terhadap teman yang memiliki karakteristik individu yang berbeda. Kalian diskusikan bersama orang tua. Hanya didiskusikan ya, tidak untuk ditulis di buku. Baiklah. Untuk itu, untuk tugas yang ini, tugas di MBP, kalian tugasnya adalah buka halaman 107 di MBP ya. Halaman 107 PG 1 sampai 15. Baiklah, kita melanjutkan tadi ya, berkunjung ke kebun binatang tadi. Coba dilihat lagi halaman 186 di situ. Setelah melihat-lihat rusa, nah ini lanjutan teks dari berkunjung ke kebun binatang tadi ya. Setelah melihat-lihat rusa, Siti dan teman-temannya melihat gajah. Sambil melihat gajah, dari jarak cukup dekat, Siti bercerita tentang persahabatan gajah dan tikus. Nah, Siti sambil bercerita tentang gajah dan tikus atau persahabatan gajah dan tikus. Nah, Bunda punya videonya ya. Nanti kalian simak baik-baik. Bisa juga sambil kalian lihat halaman 187 di buku siswa kalian tentang dongeng persahabatan gajah dan tikus. Nih, Bunda punya videonya. Kalian simak. Ini dia videonya. Pada suatu hari, seekor gajah keluar dari rumahnya. Ia pergi untuk berjalan-jalan, menghirup udara segar, dan melemaskan ototnya yang kaku. Wah, udaranya sangat segar sekali. Aku ingin meremaskan otot-ototku ini yang kaku. Wah, enak sekali udaranya. Segar sekali. Namun di tengah perjalanan ia bertemu dengan seekor tikus. Ia bertemu dengan seekor tikus yang menjual bunga. Sang tikus pun menawarkan dagangannya kepada sang gajah dengan sangat ramah. Hai gajah, apa kabarmu hari ini? Sangat menyenangkan. Gajah pun tertarik dengan bunga yang dibawa oleh sang tikus. Kamu lagi ngapain, tikus? Gajah, aku lagi berjualan bunga nih. Lihat nih bungaku. Apa kau tertarik? Bunga warnanya yang indah. Bunga yang ditawarkan tikus itu sangat indah dan cantik. Warnanya kuning, lembut, ada merah yang sangat segar dan sangat wangi. Sang penjual bunga pun melihat bahwa gajah tertarik untuk membeli dagangannya tersebut. Bunga ini sangat harum, Tuan. Sangat pantas untuk pengharum ruangan, kata tikus mempromosikan dagangannya. Bunga apa itu? Tanya sang gajah. Ini adalah sebuah bunga ajaib, jawab sang tikus. Apakah bunga ini wangi? Tanya gajah. Tentu saja bunga ini wangi, jawab sang tikus. Bolehkah aku mencoba? Tanya sang gajah dengan penasaran.
lihat saja. Nih. Oh ya, wangi sekali. Tetapi perlahan-lahan sang gajah menjulurkan belalainya yang panjang. Ia pun mulai menghirup wangi bunga ajaib itu. Namun, benar sekali kata tikus, bunga itu sangat wangi. Tetapi tidak lama kemudian, hidungnya terasa sangat geli dan gatal dan tidak bisa tertahan. Hidungnya tiba-tiba bersin. Haji! 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 Ia menghirup udara kuat-kuat melalui mulutnya yang besar. Begitu besar angin yang masuk ke dalam mulutnya, bahkan bangkai bunganya pun ikut tersedot. Melihat ancang-ancang gajah, tikus pun bersiap-siap. Ada apa kau tuan? Tikus pun meninggalkan tempat tersebut, berpikir kalau ada angin topan yang sangat kencang. Apa ini ya? Tiba-tiba gajah pun bersin dengan sangat hebat. Hasing! Hasing! Akibatnya bersin yang hebat itu merusak rumah-rumah, genteng-gentengnya pun bertebaran seperti dilanda angin topan. Tikus pun terbanting sangat jauh, puluhan meter. Hasing! Bunga dagangannya pun berserakan kemana-mana karena bersinnya yang sangat hebat. Gajah pun terjatuh ke dalam tanah. Teriak gajah. Gajah juga mengeluarkan air mata. Ia melihat semua yang di hadapannya rusak akibat bersinnya. Wow, gara-gara aku bersin semuanya jadi porak-poranda. Aduh, semua ini pasti kesalahanku, gara-gara aku, kata sang gajah. Namun hal itu tidak semua bukan keinginannya. Gajah hanya diam sambil menatap semua kerusakannya. Tiba-tiba datanglah ekor gajah. Ia bertingkah seperti seorang polisi yang melihat kejadian tersebut. Halo gajah, apa yang kau lakukan di sini? Melihat gajah datang, tikus pun timbul keberaniannya dan segera berlari menghampiri gajah. Mengganti kerugianku. Lihatlah, bunga-bunga daganganku semua berhamburan dan hancur. Aku akan adukan kau kepada Pak Badak, bentak tikus marah. Gajah hanya diam merasa sangat bersalah. Tenanglah, kau tikus, aku akan mengganti semua kerugianmu, kata gajah dengan sangat lembutnya. Badak pun menghampiri gajah dan tikus. Lihatlah semua akibat perbuatanmu, bentak Badak dan menuju ke arah rumah-rumah yang rusak. Oh iya, itu salahku, kata gajah mengakui kesalahannya. Bunga-bungaku semuanya rusak, aku minta ganti rugi, bentak tikus terhadap gajah. Iya,
Iya, aku akan bertanggung jawab, Pak Tikus, jawab gajah. Sebenarnya gajah sangat marah kepada tikus karena bunga yang ia jual itu mengakibatkan kekacauan yang sangat fatal. Akibatnya malah kacau balau, tetapi sang gajah menahan amarahnya. Apa benar yang dikatakan tikus? Tanya Pak Beda. Tidak, saya tidak merusaknya dengan sengaja, jawab sang gajah. Bagaimana rumah itu bisa hancur dan bunga-bunga yang tikus jual berserakan kemana-mana? Tanya sang Beda. Saya hanya bersin, Tuan. Bersin? Hanya karena besar rumah-rumah ini hancur? Tanya Beda tidak percaya. Saya hanya mencium bunga yang tikus jual, jawab gajah dan menunjukkan bunga-bunga yang berserakan. Bunga siapa ya ini? Tanya Beda. Itu adalah bunga tikus, jawab sang gajah. Badak pun melihat ke arah tikus. Tiba-tiba tikus menjadi gelisah. Badak pun mengerti bahwa ini bukan kesalahan gajah seorang. Akhirnya badak yang bertindak sebagai polisi tersebut menangani pertengkaran gajah dan tikus, sehingga badak tersebut mengambil langkah untuk mendamaikan mereka berdua. Akhirnya saat itu juga tikus pun minta maaf karena sudah menjual bunga ajaib yang menjadikan malapetaka tersebut. Gajah pun merasa bersalah. Bersinnya telah mengakibatkan kerusakan yang sangat besar dan merugikan orang lain. Badak pun melanjutkan perjalanan setelah menjadi polisi. Selamat tinggal semuanya. Kalian baik-baik ya. Jadilah teman baik. Ini sangat menyenangkan. Dan jangan lupa untuk membersihkan semua ini. Siapa? Jawab sang gajah dan tikus dengan kompaknya. Selamat tinggal. Ya, hati-hati Pak, jawabnya dengan kompak. Gajah pun melanjutkan perjalanannya setelah menjadi polisi. Mereka berdua mengakui kesalahan dan semenjak saat itu mereka berdua menjadi sahabat yang sangat dekat. Maafkan aku ya tikus, karena aku semuanya berantakan dan bungamu menjadi hancur. Sama-sama gajah, aku yang mengakibatkan ini semua. Bungaku ini yang menjadikan kau bersin dan menjadikan semua ini menjadi berantakan. Oke, sama-sama tikus. Kalau gitu mulai sekarang kita berteman. Baiklah gajah, kita akan berteman. Kita akan menjadi sahabat yang baik. Iya, itu pasti akan menyenangkan, kata sang gajah. Hari yang sangat indah buat mereka dan untuk pengalamannya. Hikmah yang dapat diambil dari dongeng gajah dan tikus adalah akui kesalahanmu sendiri dan jangan berbohong dan menyalahkan orang lain atas kesalahan yang telah kamu perbuat. Selesai. Terima kasih. Baiklah, kalau kalian sudah menyimak videonya tadi, Bunda akan memberikan tugas kepada kalian. Buatlah 5 kalimat kata sapaan yang memuat berdasarkan dongeng tersebut. Atau bisa juga kalian dilihat lagi di halaman 187 di buku siswa kalian.
Baiklah, kita cukupkan pelajaran kali ini. Mudah-mudahan apa yang Bunda sampaikan bisa tersampaikan ya. Dan mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dari Bunda. Nah, untuk menutup pembelajaran kali ini, marilah kita bersama-sama membaca doa. Berdoa sesudah belajar. Berdoa selesai. Sekian dari Bunda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.